Bentar. Ya. Selamat pagi menjelang siang semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah setia mengikuti Postpreneur kita. Wah, luar biasa hari ini di 31 Maret 2026. Hari ini Postpreneur kita memasuki episode yang ke 162. Mantap, luar biasa. Kita sudah rutin mengadakan Postpreneur ini. Ini sudah jalan mau tahun ketiga, luar biasa. Dan juga semua Bapak Ibu juga sudah setia mengikuti Postpreneur kita nih. Dari awal sampai dengan hari ini. Postpreneur ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan Interindo Arta Kreasi. Ini disupport penuh oleh PT Pos Indonesia untuk pengembangan entrepreneur-entrepreneur di seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian nih, topik-topik yang kita hadirkan ini bisa bermanfaat untuk perkembangan usaha semua Bapak Ibu. Nah, karena acara kita didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, maka kita akan simak saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound,
storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya, kita sudah simak saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia dengan terobosan-terobosan yang sangat luar biasa. Layanannya sudah beraneka ragam. Kalau dulu orang cuma tahu kirim surat ke kantor pos gitu ya. Sekarang Bapak Ibu mau kirim surat, mau kirim paket, paket kecil sampai paket besar gitu ya, kontaineran, domestik maupun internasional ini sudah bisa dilayani oleh PT Pos Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa ini saya ditemani oleh Pak Joni Eka Putra. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang, Apa kabar Pak? kabar baik, Pak Riki. Luar biasa. Oke. Sebelumnya minal aidin wal faizin juga nih Pak Joni dan semua Bapak Ibu sekalian yang sudah merayakan ini sudah balik dari kampung semua kayaknya Pak Joni. Jakarta udah kembali macet soalnya. Oke. Nah, kembali ke Postpreneur Pak Joni. Hari ini topiknya kita mau apa ini Pak? Boleh dibuka nanti dikasih insight juga. Hari ini topik yang diangkat Postpreneur kita. Silakan Pak. Oke, makasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bang Deddy Sundar Mahfud, ini entrepreneur, ya, entrepreneur di Aceh ya, Banda Aceh. Ini beliau teman saya, kuliah di S1 di Teknik Mesin di Universitas Syakuala Banda Aceh. Beliau luar biasa nih, kalau di postingnya di grup itu selalu ayam-ayam gitulah. Jadi, waduh sekalian aja nih jadi narasumber nih. Kemudian saya hormati juga Mas Wiwit Santosa, ini owner Pamujan Farm. Wah, beliau ini berprofesi sebagai satpam nih Pak Riki.
dan punya bisnis ternak ayam dan banyak peminatnya beli apa namanya telur atau ayam kecil ya, kemudian ayam Elba dan sebagainya. Beliau ini eh, cukup sukses dan tinggal di Purwokerto Selatan ya Mas ya, Mas Wiwit ya. Dan ini beliau pakai handphone nih. Nanti Pak Riki minta bantu ya share ya presentasi beliau. Dan di belakangnya ada kandang ayam. Wah, gitu Pak Riki. Luar biasa dan tentunya ini kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Minimal aware dulu, rasa penasaran dulu ini apa sih peternakan ayam ini, apakah sukses, apakah perlu persiapan yang bagaimana yang perlu kita ketahui dari teman-teman yang sudah melakukan praktek ya. Kemudian Pos Indonesia juga memperkenalkan layanan pos digital ya, ada Pospi dan Pos Aja yang bisa di-download di Play Store. Kalau Pospi itu layanan digital untuk layanan keuangan, bisa kirim besel, bisa bayar apapun, tagihan-tagihan apapun bisa melalui aplikasi Pospi. Silakan download di aplikasi Play Store maupun App Store. Kemudian aplikasi Pos Aja itu aplikasi layanan kurir. Itu untuk cek tarif, tracking kiriman, permintaan pick up, dan sebagainya. Silakan download buat aplikasi itu. Izin Pak Riki, bisa saya share sedikit aja, paling 5 menit tentang presentasi ada tentang ayam ini ya. Sebelum masuk nanti paparan dari Pak Pak Wiwit sama Bang Deddy. Ini udah kelihatan Pak Riki? Sudah Pak, sudah. Silakan Oke, ini lanjut. sebentar aja. Ini saya ingin perkenalkan kenapa mesti ternak ayam ya. Ini saya sampaikan bahwa 60% PDB peternakan itu berasal dari ayam. Konsumsi daging rumah tangga itu ayam itu paling tinggi 66%, lainnya itu 34% gitu ya. Kemudian populasi ayam saat ini 3,2 miliar, produksi daging itu 4, juta gitu ya. Dan pertumbuhan ekonomi itu sangat didopang oleh salah satu dengan peternakan. Kemudian program MBG ya, makanan bergizi gratis itu membutuhkan banyak dari produk dari ayam, telur maupun daging dengan 82 juta penerima itu setiap hari gitu ya. Ini bisa kita lihat perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan apa namanya ayam sebagai produk awalnya ya untuk diolah itu ada beberapa perusahaan TPIN, Java, kemudian Malindo. Perusahaan ini perusahaan olahan semuanya. Bahkan mereka juga punya peternakan ayam. Bagaimana produk ini ada bibit pakan dan semua turunan-turunan itu Indonesia infrastrukturnya cukup matang untuk ayam sehingga menjadi komoditas yang menjadi unggulan di Indonesia. Bahkan model kemitraan itu dari perusahaan besar itu dengan perusahaan-perusahaan kecil itu ada peternakan plasma gitu ya. Itu apa nama kolaborasi antara peternak dari lokal dengan perusahaan besar itu ada kerjasamanya. Ini potensi kerjasamanya. Kalau untuk kenapa mesti ini? Karena ada program MBG yang membutuhkan telur dan daging ayam yang sangat signifikan gitu. Sehingga sangat membutuhkan supplier gitu ya, apalagi di Aceh sampai di Papua yang akan mendukung program pemerintah ini. Udah juga untuk distribusi lokal, ada juga untuk ekspor ini, ekspor juga ada mengekspor juga di beberapa program ulahan dari ayam ya, sampai ke Jepang, Singapura, Oman dan ke Uni Emirat Arab itu juga banyak sampai ke Afrika. Produk kita ekspor ke sana oleh perusahaan tersebut. Semua itu peternakan itu dari perusahaan yang besar tersebut juga ada perusahaan-perusahaan kolaborasi antara perusahaan tersebut dengan perusahaan dari rakyat ya, dari masyarakat yang punya peternakan yang dibina oleh perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Cukup cukup menarik ini untuk salah satu pilihan untuk bisa menjadi berwirausaha ya untuk ini. Jadi justru itu kita hadirkan teman-teman yang sudah sukses melakukan apa namanya untuk persiapan kita misalnya pensiun dan sebagainya untuk menambah income sebagainya kita hadirkan dua narasumber dari Banda Aceh dan dari Prokerto yang sudah mempraktekkan ini Pak Riki. Dan simak sampai selesai. Nanti yang pertama mungkin Bang Deddy yang akan paparkan, kemudian setelah itu
Mas Wiwit Santoso, nanti di sesi kedua, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu Pak Riki tentang peluang usaha agen pos. Untuk Pak Riki paparkan bagaimana teman-teman juga bisa berpeluang usaha untuk agen pos. Saya rasa itu simak sampai selesai kegiatan ini dan nggak usah serius banget ya, santai aja. Karena di belakang kita ini ada kandang ayam, wah ini ada suara ayam-ayam berkokok nih. Nanti Bang Deddy akan papar ada lihat juga TikToknya ya, bisa juga papar lihat TikToknya. Kemudian Mas Bibit juga nanti bisa bisa infokan link-link YouTube-nya ya untuk beliau sudah banyak paparkan tentang peluang usaha entrepreneur peternakan ayam ini. Saya rasa itu Pak Riki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Joni. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini topiknya kita akan mengangkat peluang peternakan ayam karena sesuai dengan yang dijabarkan Pak Joni tadi, ini ternyata bisnisnya luar biasa ini ya Pak Jep ya. Betul Pak Riki, karena ayam itu dari bulu ayamnya juga bisa jadi produksi ya. Apalagi Nah, telur ayam, apalagi kotoran juga jadi bahan pakan dari ikan ya, juga seperti hmm. itu. Jadi itu pupuk dan sebagainya. Jadi saat ini memang Dan peluang yang sangat kebutuhan menjanjikan kebutuhan akan ayam juga semakin meningkat sepertinya ya Pak Jep ya. meningkat Pak Riki. Luar biasa ini. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini topik kita hari ini akan mengangkat cuan dari peternakan ayam. Nah, untuk sesi pertama kita sudah hadir Pak Dedi Sunandar. Ini beliau jauh-jauh dari Banda Aceh. Wah, luar biasa. Pak Dedi, selamat siang Pak Dedi. Agak ngelek suaranya dan gambarnya Pak Ded. Jaringan coba. Hmm. Ya, oke, saya coba. Oke, ya. Ada yang Belum sama. belum terdengar Pak suaranya Pak. Belum dengar ya? Putus-putus dan kresek-kresek. Iya, pasti tadi yang itu ya. Dia jaringan di sini. Atau Mas Wiwit dulu ya, sambil Mas Bang Deddy betulin dulu ya. Oke. Ini ada Bang Wiwit Santoso. Selamat siang Bang Wiwit. Selamat siang, Pak. Oke. Nah, Bang Suaranya Wiwit jelas, ini Pak. eh suaranya jelas tapi kecil Bang Wiwit. Oh iya, siap, siap, siap. Udah full ini. Atau kalau ada earphone. Handphone tidak ada ya, Pak. Tidak ada ini. Karena suaranya kecil ya. Suaranya kecil ya. Ya, volumenya sudah dimaksimalkan Bang Wiwit. Ini sudah, Bapak. Sudah ini. Sudah full. Sudah full, Bapak. Ya udah, coba. Kan Mas. Oke. Pak Riki bisa slide presentasi beliau, Pak Riki? Boleh, 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 boleh. Oke, Pak Wiwit. Nanti kalau saya presentasi gambarnya Pak Wiwit akan hilang nih takutnya nih. Nggak apa-apa. Bukan nanti setelah presentasi beliau nanti akan memperlihatkan ayam-ayamnya itu. Oh, karena kalau presentasinya ada gambarnya Pak Wiwit, harus Pak Wiwit yang presentasi, Pak Jeb. Beliau pakai handphone, Pak Riki. Iya. Oke, kita coba ya. Ini harusnya saya di... Tunggu, saya hilangin. Kita jangan di spotlight. Coba ya, sekarang kalau Bang Wiwit doang kita spotlight. Pak Deddy Tetap kalau gambar saya yang Deddy kalau tetap gambar saya jadi Pak Jeb. kan ya.
Suara ayam itu. Oke, ini sudah ada materi presentasinya Bang Wiwit, Pamujan Farm. Oke, silakan Bang Wiwit untuk memberikan materinya. Nanti mungkin setelah ini kita akan coba kunjungan virtual ke kandang ayamnya Bang Wiwit nih. Siap. Siap, siap Pak Riki, siap. Silakan Bang Wiwit. Oke, Ya. kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joni, Pak Riki, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk bisa sharing ya, bisa berbagi pengalaman dan berbagi motivasi tentang atau peternakan ya, atau kebetulan saya di sini bergerak di bidang ayam kampung petelur jenisnya Elba, yang boleh dibilang untuk produksi telurnya sangat tinggi. Untuk saya sendiri lokasi di Teluk, Kabupaten Banyumas, tepatnya di Jawa Tengah. Kebetulan di samping saya peternak, saya juga masih aktif di security di salah satu bank BUMN di cabang Purwokerto, tepatnya di Bank BRI. Karena ada perubahan yang mohon maaf, saya cerita dulu ya awal mulanya ya Pak ya, biar Boleh, nanti silakan, silakan. teman-teman yang waktunya mungkin terbatas atau waktunya sibuk nanti tidak menjadi halangan, tidak menjadikan satu permasalahan untuk kita bisa berternak ayam. Jadi awal mulanya dari saya itu 3 shift, security itu 3 shift, 2 shift, mohon maaf 2 shift, terus ada pergantian menjadi 2 shift, yang mana ada uang lembur yang hilang Pak. Nah di situ saya berpikir otak untuk gimana caranya untuk kita punya usaha sampingan tapi yang tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan biaya yang cukup besar seperti itu Pak. Nah waktu berjalan, karena ada lokasi samping rumah yang sedikit kosong, kita manfaatkan untuk peternakan ayam, karena kebetulan saya tidak punya keahlian lain dan modal juga pas-pasan Pak. Jadi saya pas ke ayam Elba atau ayam petelur Pak. Awal mula saya budidaya hanya 20 ekor ayam yang kecil atau DOC. Setelah itu, setelah berjalannya 1 bulan dan dirasa saya mampu, saya tambah menjadi 100 ekor dan saya tambah lagi menjadi 40. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu di tahun 2024 akhir sampai dengan sekarang, berarti sekitar 1 tahun lebih sudah berjalan Pak. Untuk ayam Elba ini keunggulannya sangat banyak. Satu, untuk produktivitas sangat tinggi. Yang kedua, dia tidak mengeram. Dan ini untuk penjualannya kita atur sendiri untuk harganya. Jadi tidak tergantung sama pabrikan, tidak tergantung sama makelar dan sebagainya, seperti ayam-ayam negeri, ayam boiler ataupun ayam lehor seperti itu Pak. Jadi kita jual sendiri, kita jadikan hobi, dan hobi itu bisa menjadikan cuan, bisa mendapatkan penghasilan yang tambahan begitu Pak. Nah untuk ayam Elba ini tidak begitu membutuhkan waktu dan modal yang banyak, karena kita hanya cuman 1 kali 1 meter aja udah cukup Pak untuk kita untuk pelihara, untuk skala rumahan, untuk ketahanan pangan seperti itu Pak. Nah untuk bagi pemula nanti bisa mencoba dulu dari 20 ekor anakan atau DOC. Setelah nanti dirasa sudah pas, dirasa sudah mampu untuk pelihara, setelah 1 bulan nanti bisa ditambah lagi sesuai dengan kemampuan.
seperti itu. Dan kebetulan untuk kami di Pamujan Farm, selain nanti kita menyediakan bibit, menyediakan alat penetas dan sebagainya, kita juga eh, memberikan konsultasi, memberikan pendampingan, yang mana nanti bagi pemula bisa untuk belajar bareng, bisa sharing bareng, berbagi pengalaman via virtual. Kita biasanya lewat WhatsApp, begitu Bapak. Jadi teman-teman yang pemula mungkin yang belum pernah pelihara ayam pun saya ingat bisa, karena saya juga memang tidak ada basic untuk beternak ayam, Pak. Dan tidak perlu takut untuk mencoba, karena kalau kita tidak pernah praktek, kita tidak mencoba, kita juga tidak akan tahu prosesnya seperti itu, Bapak. Paling dari saya pembukanya seperti itu, Bapak, untuk peternakan ini. Jadi teman-teman atau rekan-rekan yang pengen pelihara itu tidak perlu membutuhkan waktu dan tidak membutuhkan tempat yang luas dan juga modal yang banyak, karena ayam ini ayam termasuk ayam kampung. Jadi untuk skalanya bisa dengan skala rumahan atau bisa buat ketahanan pangan, sambil kita mencari untuk market di area sekitar kita. Mungkin kalau yang ibu-ibu bisa dari ibu PKK, dari kantor, terus juga dari area sekitar, warung dan sebagainya. Karena memang ayam ini memang kebutuhan telurnya sangat banyak di masyarakat sekarang, Pak. Paling seperti itu, Pak Riki, untuk pembukaannya, Pak Riki. Oke. Halo, Pak Riki? Oke, Mas Wiwit, Siap. eh, nanti kalau ada tanya jawab bisa di ini ya. Kalau bisa dilanjutkan lagi ke Bang Deddy, bisa Siap, siap. udah sinyalnya Bisa bisa. siap, siap. Tak nyari handset dulu, Pak. Oke, Mungkin dianukan ke dulu, saya tak nyari handset biar suaranya agak lebih besar, Pak. oke, oke, oke. Oke. Oke, Bang Dedi, gimana monitor? Gimana? Kira-kira suara saya udah terdengar? Mantap. Mulai. Mana? Harus Oke. ganti jaringan tadi. Nggak bisa pakai wifi. Oh, oke, 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 oke. Silakan, silakan. Siap, siap, siap. Pak Dedi, silakan di-share, Pak, materi. Ya, saya coba share materi ya. Share. Boleh. Apa terlihat, Mas? Freeze. Lagi menampilkan kayaknya, Pak Jo. Cuma agak lama nih. Oke. Wah, Sudah muncul, Pak Dedi. Siap, siap, siap. Ini memang ingat ya. Saya aja ya. Gimana, Pak Dedi? Sudah, materinya sudah muncul nih, PowerPoint-nya. sudah kelihatan. Ya, Sudah, sudah. baik saya mulai aja. Atau Ya, silakan, Pak. gini, Bang Deddy, share ke saya saja materinya, atau nanti saya share ke Pak Riki. Nanti Zoom-nya pakai handphone aja. Oke, oke. Saya beri materinya nih. Karena sinyalnya kurang pas. Di daerah pinggiran nih. Jadi jaringannya memang agak pinggiran. Oke, share ke saya aja dulu, Bang Deddy. Ya, siap.
bisa share ke Bang Juni ya. Ya, ya. Melalui WA ya. Ya, WA saja. Ya, ya ini mohon maaf siapnya kurang sempurna. Bentar, memang. Saya udah share materi. Ya, sebentar. Ya, share ke Pak Riki ya, Pak Riki ya. Oke, Jadi ini baik Pak. Pak Joni, Pak Riki, izin nih kalau saya materinya nih eh, Sudah. terkait dengan pensiunan memelihara ayam. Saya sudah sampaikan karena saya sebenarnya kan juga baru nih memelihara ayamnya, ya. Jadi Pak Riki sudah. belum setahun lah. Bang Deddy kayaknya pakai Di, handphone bisa nggak? pakai handphone ya. Ini nggak kedengaran ya? Suaranya bisa putus-putus. Putus pasti ya. Aduh, bisa ya. Coba buka handphone, link link Zoom di handphone, di join. Nanti pakai Oke, handphone aja. Pakai handphone aja sambil jalan di cafe. oke. Harusnya sih udah ini. Kalau Bang Deddy ini posisinya sedang di Banda Aceh, kemudian kalau Mas Wiwit Santoso sedang di Banyumas Purwokerto. Beliau ada di sana dan punya komunitas ayam ya. Teman-teman kalau berada di Jawa Tengah itu silakan nih berkunjung ke farmnya Mas Wiwit ya. Mas Wiwit Santoso, beliau ada di Mas Banyumas. Wid, Mas Joni, kalau saya nggak bisa handphone saya atas nama Dedi. Oh, oke, oke. Bukan kamu. Dedinya yang Dedi doang ya Pak ya? Ini bukan. Coba Pak. Oke, sip. Nah, berarti salah satu dimatikan Pak Dedi. Oke, saya matiin ya. Apa suaranya terdengar? Double soalnya Pak masih Pak. Masih double ya. Enggak yang kalau Pak salah satu aja dari mau laptop atau mau dari handphone salah satu Pak. Siap. Kayaknya laptop dimatikan aja. Oke. Apa terdengar? Udah bagus. Bagus. Ya, bisa ya. Bisa. Oke, alhamdulillah. Dibantuin Pak Riki. Oke. Siap. Eh, Pak Joni, izin nih, saya mulai aja langsung ya. Ya, Monggo, silakan. monggo Pak. Silakan. Ya, Silakan. jadi Ngobrol dulu. saya sampai. Jadi kan saya tuh miara ayamnya juga baru lah ya. Waktu saya baru pensiun di Februari 2025 kemarin gitu ya. Lama lah. Baru mulai. Jadi ketika saya pensiun saya mulai memelihara ayam. Kenapa saya memelihara ayam ketika pensiun? Sebenarnya dia ada tiga ya alasannya ya kenapa ya. Yang pertama ya seperti cerita Mas Wiwit tadi gitu ya. Memelihara ayam itu mudah ya. Jadi kita bisa manfaatkan pekarangan rumah kita. Ini saya sampaikan ya butuh yang mau pensiun atau yang mau kerja sampingan ya. Kita mudah deh. Jadi bisa kita manfaatkan pekarangan rumah kita ya. Saya juga manfaatkan pekarangan rumah kita. Jadi kita nggak perlu sewa lahan. Kalau kita mau berkebun kan harus sewa lahan. Tapi ini bisa di samping rumah. Sehingga ketika bangun tidur kita langsung bisa lihat ayam gitu. Kalau kita mau siap makan siang bisa lihat ayam, sore juga lihat ayam di dekat rumah ya. Kemudian yang kedua melihara ayam ini seperti kata Mas Wiwi murah gitu loh. Kita bisa buat kandang ayam. Saya awalnya tuh kandang ayam saya tuh buatnya dari kayu-kayu bekas saya belinya. Ya kayu bekas itu satu ikat 35.000 saya buat gitu ya.
Jadi dia murah. Terus bibit ayam itu juga kan nggak mahal gitu. Apalagi kalau kita bisa beli DOC harganya 10.000 satunya. Kalau kita beli ayam jadi harganya ya 100.000. Kita beli aja 10 ekor dulu gitu kan. Jadi dia mudah, murah. Mudahnya lagi bisa pakannya tuh ada dijual di toko gitu. Jadi kalau ada binatang yang kita piara kita harus ngarit rumput kan repot. Jadi kalau saya milihnya ayam nih karena pakannya bisa kita beli di toko tinggal kita kasih. Jadi dia mudah, murah dan menghasilkan. Ya, jadi kan kita bisa ada telur setiap hari ya. Minimal kita bisa ketahanan pangan di rumah lah. Kalau lebih kita jual gitu. Ya, gitu dia. Itu ya alasan kenapa ya saya pertama tuh memeliharanya tuh ayam gitu ya. Ya udah mudah, murah dan dia bisa menghasilkan. Ada juga tuh yang miaranya nggak ada hasilnya gitu. Ya, tapi hasilnya mungkin suara yang indah atau bulu yang indah kan. Tapi kalau ayam kan ada telurnya atau ada dagingnya kan gitu dia. Oke, saya udah nggak tahu sampai mana udah ininya ya materinya. Belum Pak, belum belum di-share Pak. Oh, Kan tadi baru belum bisa. perkenalan Pak Dedi. Oh iya, padahal itu udah masuk materi tadi itu. Iya udah. Eh, tadi saya udah diperkenalkan juga tuh sama Pak Joni ya. Saya kalau kuliahnya tuh di teknik mesin dengan Pak Joni juga tuh. Jadi nggak ada background peternakan. Terdampar di bank selama 27 tahun tuh kerja di bank ya. Jadi tiba-tiba pensiun ya saya memelihara ayamnya ada apa ini saya WhatsApp saya kalau belum bertanya atau mau lihat di TikTok saya juga bisa. Rupanya Pak Joni lihatnya di TikTok saya tuh. Melihara ayam. Ya, tapi saya memang masih baru ya, makanya saya juga belum berani menyampaikan hal yang terlalu banyak ya, karena saya yakin apa ada yang lebih jago lagi. Bisa slide sebelumnya. Kalau, nah, jadi tadi kan udah tuh, kenapa saya uh, nextnya. Kenapa saya memelihara ayam setelah pensiun itu tadi ya karena mudah, murah dan menghasilkan. Oke, Iya. kemudian kenapa saya memelihara ayam kampung petelur? Saya juga sama nih, beternak ayam apa? Ayam Elba, ayam kampung petelur. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa ayam itu ada dua macam ya, secara umum ya. Ada ayam ras, ada ayam bukan ras atau ayam kampung. Terus ada ayam petelur, ada ayam pedaging dia. Next. Nah, ini contoh ayam ras yang sebelah kiri itu petelur, yang kering kita beli telurnya tuh di pasar tuh kan. Kemudian yang di kanan itu ayam boiler ya, ayam pedaging itu dia. Yang kita sering beli juga tuh daging ayam yang sering dijual. Kemudian next, nah selain itu ada ayam kampung. Nah, ya ini dia. Jadi saya milihnya yang kiri atas itu ayam ayam petelur, ayam kampung petelur. Kemudian yang di kanan itu ayam kampung pedaging. Ya, secara umum itu ayam kalau mau melihara ayam kita milih dulu nih, kita mau piara ayam ras atau ayam buras, akan bukan ras. Kemudian kita mau melihara ayam petelur atau ayam pedaging. Jadi itu memang harus dipisahkan. Nggak bisa kita sekali dua, ya. Harus kita fokus gitu, mau pedaging atau petelur gitu. Oke, next. Nah, akhirnya saya memilihnya adalah memelihara ayam kampung petelur jenis Elba. Nah, sama seperti Mas Wiwi tadi. Ada tiga alasan. Suaranya Mas Dedi. Suaranya mikrofonnya tertekan itu. Mic-nya mute, di unmute di handphonenya kayaknya di tertekan audionya, mic-nya. Aduh. Oke, Kedengaran, Bang? ya udah kedengaran. Siap. Oke, oke, siap, siap, siap. Oke. Nah, jadi mungkin sebelumnya Investasi.
Ya. Investasinya tuh murah. Tadi itu kan diceritakan itu sama Bang Wiwit juga. Jadi buat kandangnya tuh nggak mahal lah. Tapi jangan contoh kandang yang saya kasih nampak di gambar ini ya. Ini agak mahal ini. Buat kandang biasa aja lah dulu kan untuk pertama. Karena saya awalnya juga melihara 10 ekor. Kemudian yang udah bertelur tuh kan. Kemudian baru membeli anaknya yang 100 ekor kan. Jadi biayanya tuh murah, investasinya murah, beli bibitnya juga nggak mahal lah, ya kan. Kemudian pemasaran telur ini yang paling utama. Kenapa saya kemarin itu memilih ayam kampung petelur, bukan ayam ras ya. Kalau ayam ras itu marginnya tipis, Hmm. ya. Tapi pemasarannya mudah. Kan kita beli telur di pasar itu mudah kita. Tapi marginnya tipis. Akibatnya apa? Investasinya harus besar. Nggak bisa kita pelihara dalam skala kecil. Saya udah hitung minimal kalau ayam ras petelur itu 1.000 ekor. Baru efisien kita kerjanya. Ya. Jadi kalau ayam kampung itu marginnya gede. Harga telur tuh bisa satu butir 3.000 rupiah kalau kami jual di sini. Mungkin di tempat lain mungkin berbeda-beda ya tempatnya ya. Harganya di tempat-tempat yang lain. Bang Joni masih terdengar suaranya? Masih jelas. Masih. Jelas. Siap ya. Nah, kita ini kenapa ayam kampung Elba tadi kelebihannya adalah postur tubuhnya tuh kecil sehingga dia hanya membutuhkan pakan 70 gram per ekor per hari. Nah, ini kalau kita mau piara ayam, kita harus punya timbangan di rumah ya. Jadi pakan tuh dia harus optimal. Jangan berlebihan, jangan kurang juga kan. Jadi karena postur tubuhnya kecil, dia hanya membutuhkan 70 gram per ekor per hari. Kemudian dia usia 4 bulan itu udah mulai bertelur dia. Kalau Hmm. ayam Elba ini. Cepat dia bertelurnya ya. Kemudian dia ada kelebihannya tidak mengeram sehingga dia selalu berproduksi. Menurut literatur yang saya baca itu satu ekor itu bisa sampai 250 sampai dengan 300 butir per ekor per tahun. Oke, itu dia ayam Elba. Oke, next. Kemudian kita bahas apa yang perlu disiapkan kalau teman-teman ingin mulai beternak ayam. Ada 3 hal. Yang pertama kandang ya. Jadi seperti juga manusia, ayam juga membutuhkan tempat yang nyaman. Kandangnya ada macam-macam. Ada kandang waktu dia mulai 1 hari sampai 1 bulan starter. Itu dia kotaknya tertutup pakai lampu. Baru kita siapkan seperti itu biar hangat. Kemudian dia waktu grower setelah 1 bulan lebih, baru kita buat kandang pembesaran. Kayak gitu ya. Nanti baru kandang dia indukan, disiapkan. Yang kedua kita memilih bibit. Bibit ini yang paling utama nih. Jadi ya salah kita pilih bibit, ya udah kita akan mendapatkan hasil yang kurang optimal. Nah, untuk itu bibit ini belilah di peternak-peternak yang bonafit. Kita bisa lihat tuh di TikTok, atau di Facebook, di YouTube kita lihat peternak-peternak yang bagus kita beli bibit di sana. Saya dari Aceh beli bibitnya ke Magetan gitu loh. Kirim telur tuh ya, telur tetas ya. Saya kirim tapi ya nanti di sini ditetaskan karena di sini juga belum ada, saya belum ketemu nih bibit yang bagus. Ya kira-kira gitu. Intinya pilih bibit yang bagus untuk kita pelihara yang ayamnya ya. Yang ketiga pakan ya, pakannya tentunya kita pada saat 1 bulan pertama itu masa starter itu pakai pakan full pabrikan harus supaya pertumbuhan tulang bulunya itu bagus dia sempurna. Nah setelah dia masa grower mungkin bolehlah kalau kita mau campur sama dedak halus segala macam untuk menghemat biaya pakan ya. Ya itu dia. Kemudian yang selanjutnya kita bahas lagi apa yang menjadi perhatian saat kita memelihara ayam. Yang pertama ya pasti kebersihan kandang ya. Karena itu kandang itu harus bersih. Yang penting kandang itu alasnya nggak boleh basah. Itu yang membuat bau. Kandang saya alhamdulillah nggak bau. Saya lokasi kandang di samping rumah ada tetangga. Alhamdulillah nggak bau. Kenapa? Karena kita selalu menjaga kebersihan kandangnya itu harus kering. Ya, salah satu caranya adalah memberikan campuran probiotik di minumannya sehingga kotorannya itu kering. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti alas kandang. Alasnya itu pasir campur sekam padi, gitu ya. Kebersihan kandang dijaga kan. Kemudian beri pakan tuh secara teratur di ayam itu supaya dia nggak stres biar telurnya itu tetap rutin. Misalnya saya jam 8 pagi sama sore jam 5 sore gitu. Rutin dia harus pada jam yang sama. Kasih pakan itu optimal ya, jangan berlebihan, jangan juga kurang. Kalau kurang dia telurnya akan kurang. Kalau berlebihan kita rugi gitu. Kalau pakannya dia cukup 70 gram kalau Elba ya 70 gram per ekor per hari. Jadi kita timbang berapa jumlah ayam kita, segitu pakan yang kita kasih ya gitu. Kemudian kita tambahkan juga lah vitamin ya. Ada kalau misalnya telurnya udah berkurang kita kasih ekstrimulan atau waktu kecil kita kasih Vitaci. Nah, jamu.
Nah, sekarang ini saya ikutin juga tuh dari grup-grup WhatsApp di pemeliharaan ada jamu namanya kuteja, kunyit, temulawak, jahe gitu. Itu difermentasikan, dicampurkan ke minumannya. Itu membuat ayam sehat. Saya alhamdulillah ayamnya sehat-sehat nih. Mudah-mudahan jangan sampai ada kena hama ya. Tetap kita kasih jamu dia. Jadi istilahnya itu ayam itu sebelum dimasak udah dikasih dulu nih kunyit, temulawak sama jahenya gitu. Jadi waktu dimasak nanti dia jadi lebih gurih rasanya. Katanya gitu. Tapi sebenarnya itu untuk daya tahan ayam juga. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kita coba lihat pemasaran. Nah, ini yang jadi masalah memang. Saya dari awal juga mikir nih, saya piara ayam nanti telurnya jual kemana gitu ya. Karena waktu saya sama di bank, saya selalu nanya kalau misalnya kasih kredit, ini pemasaran kemana gitu. Selalu aja si nasabah itu menyembunyikan karena nanti ketahuan bisnis dia kan gitu rupanya nasabah. Jadi pemasaran kemana? Nah ayam kampung kalau di Aceh ini ada warung kopi kan paling terkenal warung kopi. Di warung kopi Aceh itu menyediakan eh, menu namanya telur setengah matang itu yang sebelah kanan atau yang satu lagi BMW namanya boh manok weng gitu itu maksudnya telur yang dikocok ya jadi diambil kuning telur kampung di mixer ya di mixer lalu ditaruh kopi dan susu gitu loh itu namanya boh manok weng kalau di Aceh jadi ini yang paling banyak jadi saya punya langganan dua warung kopi itu untuk membuat BMW ini gitu jadi saya masih belum banyak sih ayam saya. Jadi kalau warung kopi kecil itu kalau saya lihat ya di Aceh itu dia sehari sekitar 20 butir telur dia butuhnya. Kira-kira ya. Tapi kalau yang udah besar itu yang di kota itu bisa sampai dengan 200 butir dia per hari. Nah, kemudian pemasaran gimana? Ke warga komplek. Jadi kita kasih tahu ya, itu ada saya buat di waktu hindari 2M kok pemasaran tuh ya. Malu dan malas. Ujungnya kan masalah kita malu kan. Tapi coba kita branding diri kita itu kita ternak ayam, kita jualan telur gitu. Ya. Saya akhirnya memberanikan diri nggak mau ke Japri teman-teman di komplek perumahan. Ih, saya jual telur ayam kampung nih ya. Yang mau beli ya beli gitu kan. Ya kan. Kemudian terakhir sekarang ini juga tren di rumah sakit ya. Ada arahan dari dokter-dokter beberapa penyakit itu diminta untuk mengkonsumsi telur kampung. Saya nggak tahu, saya belum cari juga ya apa kelebihannya dibanding telur ayam ras ya. Jadi ini pemasaran yang nampak saat ini tuh warung kopi ya, warga-warga komplek perumahan dan orang-orang sakit tuh buat rumah sakit ataupun teman-teman kita yang mendapat arahan dari dokter untuk mengkonsumsi telur kampung. Ya itu ya pemasarannya. Ya, 2M ya, hindari ya, malu dan malas gitu. Oke, next. Ini saya coba menganalisa ternak ayam kampung jenis Elba ya. Ini yang saya udah jalani. 100 ekor ayam Elba dengan produktivitas hanya 50 butir aja. Jadi 50% nih. Harusnya kalau ayam-ayam ras itu dia 90%, 85% kan. Tapi ayam kampung kita hitung dengan 50% aja. Jadi dari 100 ekor tuh 50 butir dia per hari, hanya setengah yang bertelur ya. Kemudian harga telur itu 3.000. Ini yang saya jual selama ini. Kebutuhan pakannya 70 gram per ekor per hari. Harga pakan di Aceh memang agak mahal. Pakan petelur itu bisa 428.000 per sak. Tapi di kota-kota lain saya lihat harganya jauh lebih murah. Ya. Nah, kita lihat kalau penjualan telur, kalau 50 butir per hari kali 3.000 berarti satu hari ada 150.000. Kali 30 hari maka ada pendapatan 4,5 juta selama 1 bulan memelihara 100 ekor ayam. Terus kita harus kurangi biaya pakannya berapa? Harga pakan itu 428.000 per satu sak 50 kilo dibagi 50 jatuhnya di 8.500 ya. Kemudian kebutuhan pakannya 100 ekor kali 70 gram kali 30 hari maka 210 kg per bulan. Biaya pakan 210 kg per bulan kali 8.560 sama dengan 1.797. Itu biaya pakan. Maka hasil penjualan telur dikurangi biaya pakan bisa 2.700.000 per bulan. Hanya memelihara 100 ekor ayam Elba dengan asumsi telurnya 50%. Oh, saya nggak cukup nih 2.700.000. Saya maunya 5 juta penghasilan per bulan. Ya, berarti piaranya 200 ekor. Oh, saya itu gitu ya. Oh, saya maunya 10 juta sebulan. Ya, berarti piaranya 400 ekor. Tinggal kita kali aja ya. Ini hitungannya. Nah, apalagi kalau nanti di harga pakan di sana lebih murah atau kita bisa
membuat pakan yang lebih murah ya, misalnya mencampur dedam, mencampur ikan yang kering atau macam-macam lah. Ini dengan asumsi pakannya full pabrika, gitu ya. Ini di luar biaya tenaga kerja mungkin ya, pembelian jamu segala macam. Next. Nah, berapa nih biaya investasinya kalau untuk 100 ekor? Bisa tolong next ininya, slide-nya. Nah, ini saya coba hitung biaya investasi ternak ayam kampung Elba yang untuk 100 ekor itu, ini kita asumsikanlah pengadaan DOC. Ini kita, jadi kalau biara ayam itu bisa membeli anaknya DOC atau membeli indukan. Ini saya hitung menggunakan membeli 100 ekor ayam yang udah saya jalani ya. Saya beli 100 ekor anak ayam itu ya, DOC. Kemudian untuk buat kandang dan pembelian tempat pakan, tempat minum kira-kira 5 jutaan lah ya. Kemudian kita beli DOC-nya, asumsinya itu 10.000 seekor dari 1 juta. Kemudian beli pakan starter usia dia 1 sampai 6 minggu ya. Itu sekitar mungkin habis lah barang-barang 2,5 sa ya, atau sekitar 1.200.000 ya bulatkan. Kemudian pakan dia saat grower, kalau dia sedang pertumbuhan sampai dengan 12 minggu habislah sekitar 2,8 juta. Kita beli-beli vitamin lah ya 200.000, karena vitamin yang besar itu di 50.000 satunya. Nah, total biayanya sekitar 10.200.000. Jadi dengan modal 10.200.000 kita sudah bisa memelihara ayam sampai dengan usia dia saat dia bertelur nanti. Nah, setelah itu kan dia sudah mulai bertelur, maka hitungannya seperti hitungan yang awal, memberi pakan dia menghasilkan telur. Nah, ini saya sebutkan tadi bahwa investasinya itu relatif lebih murah apabila kita memelihara ayam. Mungkin itu sedikit gambaran dan pengalaman yang sudah saya jalankan saat ini. Semoga ini bisa menginspirasi ya. Kalau saya sih inginnya ceritanya kepada para pensiunan ya, yang mau pensiun seperti saya, gitu ya. Atau mungkin ada lagi yang teman-teman ingin memulai beternak ayam, khususnya ini untuk ayam kampung petelur jenis Elba yang sudah saya jalani. Mungkin itu sedikit gambaran dulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita diskusikan. Saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih. Wah, mantap nih. Mantap, Bang Deddy. Luar biasa. Jadi kalau mau 10 juta, perbanyaknya ayamnya ya. Ayamnya, Pak Riki. Jangan, jangan cuma piara 100 ekor, sederhana kali. Coba misalnya 10.000 ekor. Wah, udah luar biasa itu. Bisa, Wah, bisa puluhan juta nih, Pak Riki. iya. Mantap. Nah, Bang Wiwit sudah bisa monitor ya, Bang Wiwit. Mute-nya boleh dinyalain, Bang Wiwit. Ya, ya Pak Riki, gimana Pak? Udah kedengeran Pak? Masih agak kecil sih. Oke, nggak apa-apa. Masih terdengar nggak, Pak ini? Dengar. Ya. Halo, halo Pak Ah, Joni, kedengeran Pak? sudah. Ya, Siap, Siap. siap. Mau presentasi dulu atau mau tur nih, Bang Wiwit? Boleh, enggak apa-apa, langsung tur juga boleh, presentasi juga Atau boleh. Ini sebenarnya presentasi kalau dulu untuk kali ya, Pak Jeb ya? ya. ya untuk presentasi sebenarnya udah dipaparkan oleh Pak Dedi ya, itu udah luar biasa itu, udah hampir sama lah seperti itu. Paling Ah, kalau kalau eh, kita sih hanya skala kecil ya, artinya dimulai dari hanya cuman berapa ekor saja. Jadi kebetulan untuk permintaan luar pulau sebenarnya saya banyak Pak Dedi. Nanti Pak Dedi bisa memfasilitasi itu Pak yang di luar-luar pulau ini yang tidak terjamah dengan kereta. Karena kebetulan kita pengirimannya via kereta api Pak. Jadi hanya Pulau Jawa, Bali dan Madura. Nah, itu yang Iya. luar-luar pulau nanti Pak Dedi bisa membantu ke teman-teman untuk yang membutuhkan bibit bisa diakomodir. Nanti Mantap. bisa di share kontaknya ke Pak Dedi bisa dibantu ya Pak Dedi ya. Karena kebetulan di Purwokerto ini kami sudah dibuatkan satu kelompok satu wadah ya. Satu wadah yang mana nanti pemula-pemula baik semua peternak ayam kampung pedaging kita buatkan satu wadah. Itu nanti kebetulan sudah dibuatkan SK atau semacam legalitas dari PPL atau pendamping
pertanian lapangan di bawahnya Kepala Dinas Pertanian yang sekarang. Jadi untuk peternakan ini boleh dibilang antusiasme dari pemula, baik yang masih muda, milenial pun sangat banyak. Ditambah lagi yang mungkin pensiunan-pensiunan itu Pak Deddy, sangat luar biasa seperti itu. Begitu Pak Riki. Mantap. Ternyata cuan dari ternak ayam ini luar biasa ini. Betul, betul. Oke. Pak Joni, ada yang mau ditanya Pak? Atau boleh ditunjukkan mungkin Bang Wiwit kandang-kandangnya nih? Boleh, boleh, boleh. Tur ya, ini hanya Ya. mohon maaf, ini kandang ala kadarnya kita bikin sendiri, tidak memakai tukang, hanya atap aja yang kita kerjakan dengan bukan tukang sih, dengan bapak saya karena harus naikkan asbesnya atau atapnya kan harus 2 orang. Tapi kalau untuk sekatnya kita bikin sendiri. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan lahan atau memanfaatkan material yang ada di area sekitar. Jadi kita cukup dengan bambu, kita cukup dengan kayu, tidak perlu harus dengan yang boleh dibilang tadi Pak Didi yang pakai apa itu ya, baja ringan dan sebagainya. Boleh, boleh pakai baja ringan apa dan sebagainya kalau itu sudah berjalan boleh nggak apa-apa. Tapi kalau pemula-pemula disarankan boleh Dengan menggunakan bahan apa yang pakai. ada ya. Iya, betul Bahan apa Pak. yang ada, jangan Nggih. mengada-ngada. Nggih, betul Pak. Heeh, betul. Kebetulan jadi kita khususnya saya sendiri karena sama dengan Pak Dedi tidak ada basic peternakan karena kebetulan saya STM-nya STM bangunan jadi melenceng jauh tapi tidak menjadi alasan ya karena semua orang bisa pelihara ayam, semua orang. Baik yang pemula, baik yang mungkin pensiunan, baik yang masih muda, yang penting ada keinginan. Dan yaitu tadi tidak membutuhkan waktu dan tidak membutuhkan lahan ataupun modal yang banyak. Kita dimulai dari yang kecil dulu lah untuk belajar dulu. Begitu, Pak. Luar biasa. Jadi Pak Riki, jadi siapapun tadi latar belakang dari dua narasumber kita ini, Bang Deddy sama Kang Wiwit itu latar belakangnya bukan basic peternakan nih Pak Riki. Oh, Bang Deddy itu dari teknik Pak mesin, Joni, Pak Joni ke freeze. Oke. ke Pris ya. Boleh Bang Wiwit, kita Siap, tur siap. coba lihat kandangnya Bang Wiwit. Boleh, boleh. Siap. Wah, ini keren nih. Ya, ini karena kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua kelompok, jadi kadang dari anggota, dari teman-teman datang ya kita harus ada branding ya. Branding itu sangat penting teman-teman, artinya branding buat nanti kita marketing pemasaran baik telur, DOC, ayam. Kita sudah punya semacam brand lah, sudah semacam punya bendera agar teman-teman pada saat mau penjualan orang lebih percaya, orang sudah yakin bahwa kita itu memang ada farmnya, ada kandangnya. Kadang kan permasalahan dijual beli kan ada juga yang mohon maaf, yang barang sudah dikirim ataupun sudah ditransfer, barangnya tidak dikirim. Itu sering sering terjadi, terutama yang pemula-pemula ini karena tidak tahu harga, tergiur harga murah baik di Facebook ataupun di TikTok. Uang sudah ditransfer, barang tidak dikirim. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi teman-teman yang pemula yang kepengin beli ataupun mencari bibit, ya dipastikan untuk rekod dari peternak tersebut sudah pastilah dengan melihat di sosial medianya. Mungkin kalau dekat bisa tahu lokasinya atau mungkin kalau sambil jalan-jalan sambil rekreasi mampir ke farmnya peternak tersebut. Jadi meyakinkan. Nah, kadang yang sangat dianukan itu yaitu Pak pemula sudah semangatnya untuk pengen pelihara, belajar karena tergiur harga murah langsung ditransfer, barang tidak dikirimkan akhirnya jadi down. Dia udah putus asa dulu karena saya sudah sering seperti itu Pak. Saya beli ke sini nggak dikirim. Nah ternyata
Mohon maaf, dia ngambil pembeliannya dari Facebook atau dari TikTok, ternyata penipuan. Nah, itu kan saya disayangkan. Jadi kita harus jeli lah untuk pembelian ataupun mencari mencari bibit yang baik, yang amanah ya, tentunya yang amanah ini yang susah. Kalau bibit yang baik mungkin banyak, tapi amanahnya ini karena kadang eh, penipu tersebut mengambil foto video dari kandang-kandang orang lain yang untuk menarik daripada perhatian pembeli atau pemula yang kepengen belajar seperti itu. Nah, ini Pak eh, jadi Pak Riki, Pak Joni dan teman-teman, ini kandang yang boleh dibilang sederhana, ukurannya 2 meter kali 1,5. Ini dengan alas sekam dan pasir ya, sama seperti dengan punya Pak Dedi, hampir sama. Ini kurang lebih dari 2024 September sampai sekarang Maret belum pernah ganti ini alasnya, belum sama pernah ganti ini. Bisa dilihat, ini ada yang pakai pasir, ini di sini juga ada yang pakai hanya sekam. Di sini ada yang pakai sekam dan pasir. Jadi kalau teman-teman ada yang ke kandang Pamujan Farm bisa memilih nih mana yang mau kita pakai. Jadi bagaimana nanti hasilnya. Nah, ini kalau pakai sekam aja hasilnya seperti ini. Dia kalau bahasanya itu jadi lengket. Jadi kalau bahasa Jawanya itu dempel, lengket gitu karena tidak ada pasirnya. Namun kalau yang ada pasirnya atau pasir saja dia sangat bagus, dia kering buat mandi-mandi kipu atau mandi-mandi ayam itu dia sehat seperti itu ya. Nah, ini kita memanfaatkan lahan yang ada di samping rumah karena kebetulan samping rumah ada ukuran sekitar 4 meter kali 15, jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin sampai habis pokoknya, nggak ada yang tersisa ini Pak. Sampai kecil pun kita manfaatkan juga ini karena ada pojokan juga kita manfaatkan aja. Pokoknya jangan sampai ada yang kosong lah, intinya seperti itu. Begitu. Nah, ini untuk populasinya karena ukuran 2 meter kali 1,5 saya isi 1 jantan 10 betina ini. 10 jantan 1 betina. Nah, ini untuk telurnya sudah mulai di pojok-pojok itu nanti sore tinggal ngambil aja ini. Keren nih Pak Riki nih. Di suasana di kampung. Iya. Jadi untuk kebersihan juga sangat penting di sini. Artinya dengan kandang yang bersih, ayam nyaman, kita peternaknya juga nyaman dan kalau ada yang datang untuk melihat, untuk ingin belajar juga terinspirasi. Oh, ternyata kandangnya tidak bau, ternyata kandangnya bersih karena pelihara ayam kan kita stigmanya adalah kotor dan bau. Kalau dari dulu kan seperti itu. Tapi dengan sekarang kita bisa modern dengan kandang yang kering, tidak bau, di samping rumah dengan yang kanan kiri, depan belakang itu ada rumah, kita aman dan nyaman seperti itu. Baik untuk peternaknya, ayamnya maupun di tetangga sekitar kita juga aman seperti itu. Nah, ini untuk sebelah kiri rumah untuk kandang yang indukan atau yang besar-besar boleh dibilang untuk cetak telur. Nah, ini samping rumah juga kita depan rumah juga kita tanam Pak, alpokat ini. Kebetulan udah mau tua ini, udah mau panen ini, Pak. Ya, ini jadi kita manfaatkan semua lahan yang ada di sekitar kita itu dengan baik lah. Biar kita ketahanan pangannya juga cukup tanpa harus kita selalu beli begitu Pak. Nah, ini untuk pulet atau remaja yang memang belum siap telur, jadi ini kita persiapkan untuk nanti untuk regenerasi ataupun teman-teman yang nanti pengen belajar. Nah, nanti kita bisa kirim-kirim ya via kereta api ya, agen di dekat stasiun. Nah, ini Elba kan identik dengan coklat, kita juga ada putih, Pak. Nah, ini kalau ditaruh di depan rumah atau bahasa kita itu kembang latar atau kembang halaman, ini kita sangat bagus ya, karena warnanya putih. Mas Wiwit ada berapa ayam Mas Wiwit?
Kalau untuk indukan kurang lebih sama mungkin 100-an lah kurang lebih untuk indukan. Kalau untuk yang pulet atau remajaan kita fluktuatif Pak karena kebutuhan dari teman-teman kita siapkan dari kandang yang ini Pak, dari kandang transit atau hanya sementara. Jadi karena saya sebagai ketua kelompok, ya tentunya ada teman-teman yang memang belum punya bendera, teman-teman yang pengen jual tapi kesusahan. Nah, nanti ya saya harus ikut membantu, ikut mengakomodir dari teman-teman anggota untuk penjualan juga, Pak. Jadi bahasa kita ya boleh dibilang mitra, tapi ya mitra yang tidak secara langsung lah, seperti itu, Pak. Pak Riki bisa langsung nanya. Iya. Ya, ya. Untuk mesin inkubatornya kebetulan ada di dalam ini, tapi kebetulan harus sama istri pintunya dikunci ini keluar dari Boleh belum Mas. bisa baik yang DOC maupun mesin inkubatornya di dalam ini. Mungkin next bisa nanti dianukan via kalau memang ada yang kebutuhan via bibit nanti bisa kita Pak japri lah via WA ataupun TikTok ataupun Facebook kita. Oke. Begitu Pak, kurang lebih untuk tur di kandang dan mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan karena kebetulan saya juga masih proses belajar tapi sebagaimana kita manusia kita harus saling berbagi ilmu, berbagi motivasi. Begitu Pak. Jadi saya berdasarkan pengalaman di kandang saya. Ya mungkin di luar sana masih banyak yang lebih senior yang mungkin sudah lebih awal dari kita untuk pelihara ayam. Tapi kurang lebih kalau sama saya Pak Dedi hampir persis sama ya baru 1 tahun lah seperti itulah. Bang Wiwit, Pak Dedi, itu kalau piara kandang ayam begitu, kenapa tidak dibuat kandang yang bertingkat? Ya betul ada Jadi lebih pertanyaan yang banyak bagus Pak. muatnya. Iya. Pak Riki, untuk ayam kampung itu sebenarnya bisa juga menggunakan ayam yang bertingkat atau seperti ayam negeri atau ayam ras sebenarnya. Cuman tujuan kita untuk berternak itu untuk apa dulu? Makanya sebelum kita berternak itu kita harus pilih mau berdaging ataupun petelur. Yang kedua, kalau memang kita pilih petelur, kita mau breeding kah? Breeding itu Hmm. kita cetak DOC ya, perbanyak ya, atau kita mau telur konsumsi, Pak. Nah, nanti kalau udah cetak breeding sama kalau konsumsi pun nanti kandangnya akan berbeda lagi, Pak. Dan penanganannya juga akan berbeda lagi. Kalau punya saya dan Pak Dedi kayaknya sama persis pakainya semi umbaran atau umbaran ya dengan alas sekam atau pasir karena tujuannya nanti untuk cetak DOC bisa juga untuk konsumsi. Dari pertanyaannya Pak Riki tadi, kenapa tidak memakai kandang yang bertingkat? Karena menghemat tempat ya Pak ya, betul ya. Ya. Itu betul Pak, menghemat tempat. Tapi ada minusnya ini Pak. Jadi kalau kandang yang pakainya bertingkat atau kandang namanya kandang baterai yang isinya satu satu sekat itu isi satu dua ekor itu untuk kotorannya itu harus rajin bersihkan Pak karena dia tidak terurai. Nah sementara kadang kita waktunya kan kita susah Pak untuk membagi waktu, kita hanya berangkat pagi misalkan pulangnya sudah sore atau mungkin bagi teman-teman yang berangkat pagi pulang sore kan sudah susah Pak untuk membuang kotorannya itu. Nah kalau kotorannya sampai menumpuk dan tidak dibersihkan ataupun tidak terurai dengan baik dengan bakteri pengurai yang seperti disampaikan ada bakteri pengurai M4 ataupun molasa itu nanti timbul bau Pak, timbul lalat, timbul bau. Nah ini yang sering dikomplain. Nah rata-rata kalau ayam yang bertingkat itu butuh ekstra penanganan untuk kotorannya. Tapi juga ada kelebihannya Pak. Di samping kekurangan ada kelebihannya. Kelebihannya ayam itu kita mantaunya itu gampang karena dia sudah dibikin satu kurungan hanya cuma satu ayam. Jadi pada saat ayamnya dia bertelur dan tidak HDP atau healthy day performanya dia bertelur apa tidak, kita sudah bisa tahu. Ayam ini ada gejala kok 1 minggu gak bertelur, pasti ada masalah, kita sudah langsung tahu Pak. Jadi lebih enak. Terus telurnya bisa bertahan lama kalau untuk yang baterai itu dia bisa bertahan sampai 2 sampai 3 minggu Pak. Ketimbang yang telur pakai jantan atau pakai kandang yang postal itu bertahannya hanya 7 hari kalau di suhu ruangan. Namun kalau dia masuk ke mesin pendingin atau kulkas bisa bertahan 2 ataupun
3 minggu Pak, seperti itu. Dan telur yang konsumsi yang batai itu tidak bisa ditetaskan, jadi hanya untuk konsumsi saja, begitu Pak. Hmm, Oke, iya. keren. Jadi misalnya Bang Deddy tadi itu 10 juta untuk mendapat Ya, satu ayam, kemudian untung setiap bulan itu Bisa 2,7. dapat 3 juta rupiah. Untung Iya. ya penjualan dan daya operasional harian. Selain kalau SDM nggak perlu lah, kita kan anggap aja kita yang kerja ya. ya. Iya, masih 100 ekor. 3 juta, kalau ingin 30 juta, kali 10 aja. Jadi Ke 1.000 ekor. 100 juta nih Pak Riki nih. 100 juta modal untuk ada sekitar 1000 ayam. Pak Joni itu ngitung jualan telur kan, tapi di dalam perjalanan kan kita bisa jual DOC, jual ayam yang jantan. Nah, saya melihat dari pembukuan saya setiap bulan itu marginnya lebih, pendapatannya lebih tinggi ketika di bulan-bulan itu saya jualan ayam. Hmm. Kalau jualan telur aja, rata-rata lah. Biasanya telur itu untuk inilah ya, untuk operasional ya. Kayak kita seperti kata Mas Wiwi, kita harus telur itu fertil sehingga kita bisa tetaskan, kita breeding ya. Terus juga perbedaannya gimana orang yang memelihara ayam kan. Kemudian yang jantannya juga itu Pak Joni ya. Orang masak kuah ayam, kuah itu kuah nangka kan gitu kalau di sini ya di Aceh ya. Gitu dia. Pak Dedi, Bang Wiwit, Siap, siap. usia ayam itu sampai dia berapa bulan atau berapa tahun maksimalnya untuk menjadi ayam petelur? Pak Didi atau saya monggo? Pipit, Nggak apa-apa. pipit. Ya, Mas Wiwi nih. Bahkan Mas Pipit. Kalau Ya, Mas Wiwit. ya ya siap-siap. Kalau untuk masa produktivitas itu sampai dengan 2 tahun setengah atau tergantung juga dari rawatan. Kalau misalkan rawatannya dari kecil sudah salah, itu akan mempengaruhi juga untuk masa produksi. Jadi kalau misalkan yang harusnya pakannya starter misalkan 5-11, dia dikasih pakan mungkin grower ataupun harusnya pada saat grower dia pakainya yang proteinnya 20%, dia kasih proteinnya mungkin 15%, 17% atau bahkan mungkin fermentasi. Fermentasi boleh sebenarnya, pakan alternatif boleh, tapi harus tahu kandungan masing-masing. Jangan sampai itu mempengaruhi dari saluran telur karena yang sering di sini yang sering teman-teman kita hadapi itu dia pakai fermentasi. Dia bertanya, Pak, 6 bulan kok belum bertelur ya, Pak? Kenapa ya, Pak? Pasti saya tanyakan satu adalah bobot ayamnya. Apakah sudah sesuai 1,1 sampai 1,2. Yang kedua, pakannya pakai apa? Nah, ternyata pakannya pakai fermentasi. Nah, fermentasi itu dia hanya meniru, dia hanya mencontoh tanpa dia menganalisa kandungan di dalamnya, baik pekatulnya atau mungkin nasi sisa itu nasi sisa yang bagaimana atau mungkin ampas tahu ataupun ampas singkong yang bagaimana. Nah, itu kalau kita hanya asal ikut di konten-konten hanya ikut lihat di YouTube, oh ini pakan alternatifnya seperti ini. Nah, nanti di prakteknya akan berbeda karena mungkin yang sudah mempraktekannya dia sudah meneliti dulu, menganalisa dulu dan mencoba dulu. Nah, kalau kita tiba-tiba hanya asal coba tok, kita tanpa tahu kandungannya, nah ya efeknya begitu. Telurnya dia harusnya sudah 4,5 sampai dengan 5,5 dia harus bertelur, dia mundur 6 bulan. Ini kemarin baru aja yang tanya seperti itu ya, tak analisa ya itu Pak pakannya Pak coba pakannya dirubah. Pakannya sebenarnya nggak harus pabrikan, pakannya juga bisa mix sendiri, perbandingannya bisa di mix tergantung kita seperti ayam ras sebenarnya pakannya kalau untuk mencampur sendiri. Cuman kalau saya pribadi karena kita sibuk ya dalam arti pagi harus berangkat sore pulang, kalau kita meracik sendiri dengan mencari pekatul, mencari jagung, mencari konsentrat, tiga tiga bahan ini kita harus nyari dan habis itu kita nyampur. Nah, ini kita repot. Sedangkan harganya kalau kita cross dengan yang pabrikan itu hampir sama, malah malah kadang lebih murah pabrikan karena di saat jagung naik itu
kalau kita nyampur sendiri malah jatuhnya lebih mahal. Karena apa? Kita butuh waktu, butuh tenaga untuk kita nyari di tiga tempat itu. Karena nggak mungkin biasanya satu toko itu menjual tiga bahan itu di satu tempat. Harus nyari sana, harus nyari sini, harus bensin, harus tenaga, harus waktu, belum lagi nyampurnya lagi. Lah ini kan agak repot bagi kita ya, bagi saya pribadi karena kebetulan saya berangkat setengah tujuh, pulang sampai rumah jam 4 kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman juga sama mungkin kalau misalnya berangkat pagi dan pulang sore. Kalau saya lebih memilih pabrikan dari awal saya pabrikan karena harga masih terjangkau. Kalau di kami di Purwokerto atau di Jawa Tengah ini pakai merek New Hope ya. Kita bukan bukan endorse ini ya. Kita pakai yang apa? Pakan pabrikan yang familiar atau yang ekonomis di kantong. Karena ada juga merek yang lebih mahal dari New Hope seperti itu. Untuk Di Aceh nggak kodenya ada New Hope. iya, makanya makanya kita cari yang Mahal. harga ekonomis tapi protein atau kebutuhan anunya masuk, Pak. Ya gitu. Nah, kita kurs juga FCR-nya. Berapa tuh FCR-nya kalau kita sekarung masuk berapa? gas. Gimana, Pak? Harga sekarungnya berapa? New Hope berapa sekarungnya di Kalau sana? New Hope yang untuk petelur di sini 346, Pak. Jadi ketemunya Murah banget. iya. Iya, karena kebetulan di Pulau Jawa anunya di apa gudangnya atau pabriknya ada di Jawa juga di Cirebon. Jadi deket, Pak. Ya, gitu. Ini aja sebenarnya udah kenaikan yang kemarin itu 5 kali kenaikan kalau nggak salah. Awal mula itu cuma 323 malah. Itu naik 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 jadi 345, Pak. 46 gitu. Tapi teman-teman tidak perlu Itu khawatir. Jadi 400, iya. Tapi masih masuk, Pak. Kalau 455 gitu. masih masuk kalau penjualannya Masih, 3.000. masih Kalau masuk. kami di sini sekitar 2.500 Pak untuk telur konsumsinya, Pak. Oke. Begitu, Pak. Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, kita persilakan, silakan. Eh, Nanya dong, Ya, dengan Ya. siapa? eh, Pak, Kak, tadi yang menarik itu berarti apa telur itu pakai yang bagus pakai Elba atau ayam kampung ya? Yang menarik itu yang efisiensi dan kuat daya tahannya dan telurnya bagus itu. Itu aja mungkin. Kasih. Oke, makasih. Kalau saya sih sarankan Elba ya. Karena Elba itu kelebihannya dia badannya kecil, jadi pakannya sedikit, ya. Kemudian dia nggak ngeram dibanding ayam kampung biasa. Kalau ayam kampung biasa itu ada waktu mengeram sehingga dia tidak bertelur, kan? Nah, itu dia lebih bagus Elba kalau untuk bertelurnya. Itu kalau dari sisi saya. Oke. Oke, makasih Pak. Begitu. Oke, ada dari Tanya, Uma Pak. Biru, silakan Uma Biru. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Pagi. Mas Yulus dan Pak Dedi. Yang sebenarnya yang mau kita tanyain sih, mungkin kalau piara ayam bisa lah semuanya lah ya. Karena mungkin basicnya kalau orang kampung gitu piara ayam gampang lah, tinggal kasih makan, jalan-jalan sendiri gitu ayamnya kalau yang tradisional gitu. Tapi kalau yang saya tanyakan ini sebenarnya lebih ke Pak Dedi di awal. Piaranya gampang, tapi marketingnya yang susah kalau menurut saya ya. Jangan sampai nanti, jangan sampai, ya mungkin kalau Pak Dedi sekitarnya satu kecamatan atau satu ini nggak ada yang lain, mungkin lebih enak. Tapi kalau sudah dalam satu kawasan ada beberapa peternak, contoh ayam kampung Elba ini menurut saya yang akan jadi masalah. Semua orang beternak, semua orang ngeluarin telur, semua orang produksi DOC, pemasarannya ini jangan sampai nanti kita terkecoh dalam artian oh usaha ini untungnya segini 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 gitu. Ini yang menurut saya kalau dari sisi marketingnya ya, kalau sisi pelihara mungkin saya yakin semua orang bisa pelihara. Mungkin ada solusi karena kalau ngomongin oh warung sekitar sudah ada yang masuk ke sana lagi ada lagi gitu karena sudah semakin banyaknya komunitas atau peternak yang berproduksi itu menurut saya akan jadi dilema ya dari satu sisi kita mungkin banyak teman dari sisi yang lain jadi persaingan yang
akhirnya jadi nggak sehat. Mungkin jadi 2.500 kalau ngomongin telur ya. Dari harga 2.500 karena nggak laku-laku jadi 2.000. Nanti yang 2.000 turun lagi jadi 1.800. Itu satu contoh yang mungkin bisa ya ini ilmu ilmu ekonomi yang tidak bisa kita hindari lah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar Biru. Oke. Ada tanggapan dari Jadi, Pak Dedi, dari Bang Wiwit? Bang Wiwit, saya dulu ya, saya sedikit aja. Jadi kalau saya sih konsepnya kan kata orang tua sih, kalau ada yang jual, ada yang beli. Itu satu konsepnya kan. Nah kalau di Aceh sih sebenarnya, tadi Pak Joni juga udah paparan pertama, sebenarnya bagaimana kebutuhan telur di Indonesia, kebutuhan daging gitu kan. Jadi saya kembali pada konsep yang 2M tadi ya. Jangan malu, jangan malas. Kalau kita mau jualan ya kita harus punya branding sama sebetulnya. Kita branding kita tuh memang piara ayam gitu loh. Kita jualan telur ayam, kita jualan ayam ya. Jadi insya Allah tuh yang beli pasti ada. Hitungan saya di atas kertas sih sebenarnya orang kampung ini di 2.000 pun masih masuk Mas Wiwit. Ya, jadi, tapi kami bisa di 3.000 ya. Di 2.000 pun masih masuk. Nah, kemudian strategi pemasaran lagi ya. Yang tadi sebenarnya yang lebih efektif lagi sekarang media sosial lah. Karena saya pakai TikTok itu ya pertama diajak ikut webinar sama Pak Joni. Saya pernah juga dapat penawaran ada usaha pembibitan. Saya belum sampai ke sana, dia pembibitan ya. Karena lihat TikTok saya, dia langsung nelfon ya. Dia minta kontrak gitu. Saya kontraknya sebelah telepon saya beli katanya. Bapak usahanya apa gitu? Saya penetasan DOC ya, itu mencetak DOC. Nah, saya masih belum banyak produksi saya. Dia bilang karena dia maunya sekali beli satu apa? 10 papan itu ya, satu apa namanya itu ya. Jadi saya belum sampai ke situ. Malah tapi saya tepi. Ah, seperti itu yang nampak nggak saya produksi sendiri ya. Jadi balik kepada awal ya Pak tadi ya bahwa kalau ada yang jual pasti ada yang beli gitu. Gitu. Apalagi di Aceh ya. Di Aceh itu kebutuhan telur sih memang sih telur ayam ras ya itu sekitar 1 juta butir per hari. Itu masuk di Sumatera Utara. Kita belum ada produksi di sini. Iya. Tapi mungkin untuk daerah lain belum tahu. Tapi mungkin Mas Wiwit punya apa argumen lain ya. Kalau di tanah Jawa kan persaingannya udah ketat nih. Jadi lebih banyak tahu Ya, informasi. Itu dari saya. Oke, gimana Bang Wiwit? ya Pak Dedi, untuk persaingan di Jawa lebih ketat lagi. Kalau luar pulau, mohon maaf, masih kadang ada kemarin dari Batam itu minta saya suruh ke sana selama 1 bulan, akomodasi semua nanti ditanggung, tolong diajarin saya di Batam ini belum ada seperti itu. Nah, tapi kan karena waktu saya tidak bisa terikat dengan pekerjaan, saya nggak bisa gitu. Jadi kalau di luar pulau mungkin proyeksi masih banyak. Tapi sebenarnya di Pulau Jawa juga masih banyak. Karena kebetulan kami anggota kelompok di Banyumas ini sudah sampai, kalau kelompok saya sendiri ya, itu sudah sampai dengan 48 anggota seperti itu. Dan semuanya itu yaitu ada Elba, ada Kuntara, Madi, Sengkuni, Bebe, semua ayam kampung itu ada di situ semua. Jadi kalau pedaging ada, petelur juga ada, materi ada, yang jual telur, DOC, mesin tetes semua di satu kelompok ini ada semuanya. Jadi kalau kita bermain solo, bermain sendiri itu kita susah Pak. Tapi kalau di saat kita bermain bareng-bareng, kita menyatukan visi misi bareng, itu enak ya. Jadi ada yang jual, pasti ada yang beli. Kita prinsipnya seperti itu. Tapi Emang betul Pak Joni, untuk memang kendala permula memelihara ayam itu yaitu marketing atau penjualan. Memang betul sekali. Semua yang tanya atau semua yang beli ayam saya, Pak ini nanti penjualnya bagaimana Pak? Ini nanti saya telurnya bagaimana Pak? Itu semua itu seperti rata-rata seperti itu. Tapi kita mohon maaf, kita orientasinya kita belajar dulu untuk pelihara. Kita belajar dulu untuk bisa produksi untuk diri kita sendiri atau keluarga kita atau lingkungan kita dulu. Kita jangan berpikir terlalu jauh untuk ekspansi, kita pelihara 100 itu jangan dulu. Kita pelihara dulu dari yang sedikit, nanti lama-lama permintaan banyak telur, baru kita nanti ekspansi yang lebih banyak atau kita menambah populasi yang banyak. Pak Riki, Pak Dedi, ini kebetulan MBM kalau di kami itu manajer brand mikro
atau kalau di BRI itu, kalau mungkin di BSI juga sama ya, mungkin jadi manajer, sekelas manajer di bawah kepala cabang kami di BRI itu pun pelihara ayam, Pak. Ayam Elba, Pak. Dia beli ke saya itu 2 paket. Tujuannya bukan untuk penjualan. Tujuannya bukan untuk dijual, tujuannya untuk hobi. Tujuannya untuk mengisi waktu luang di saat di hari Sabtu Minggu karena beliau libur. Nah, tapi dari awal saya sebenarnya sudah dalam hati saya berkata, ini kalau dia ayam 10 setiap hari bertelur 7 6 apa iya setiap hari dia mau makan telur dengan anggota keluarga 4 kalau nggak salah setiap hari makan telur 7 8 apa nggak nanti bahasa kita cononan ya. Cononan itu kalau Bisulan bahasa gitu ya. Jawa itu iya apa nggak mabok telur ya gitu. Walaupun telur itu sangat bagus kita konsumsi setiap hari. Tapi kan kalau setiap hari juga kan juga puyeng juga. Nah, karena sering kadang ke unit kami yang ada di unit-unit karena dia adalah memegang 6 unit, satu manajer itu memegang 6 unit. Cerita kalau ayam telurnya ternyata juga dijual karena banyak peminatnya karena kebetulan istrinya juga bekerja di mengajar di SD. Nah, itu teman-temannya pada minat, bahkan sampai kewalahan telurnya yang tadinya Oh, dia niatnya hanya untuk ketahanan pangan sendiri, tapi ternyata area sekitar terus teman-teman istrinya pada minat sampai over untuk pemesanan sampai dibatasi ada yang minta 30, 10, 15 sampai dibatasi karena memang tujuannya dia bukan bisnis tujuannya dia hanya untuk ya itu mengisi waktu luang menghobi tapi ternyata dari ayam 10 itu dia bisa jual dan pakannya dia udah nggak usah beli tapi dia juga menikmati hobinya dia menikmati hasil telurnya dia juga tanpa harus beli pakan dengan uangnya sendiri dia uangnya sudah berputar dari ayam ke ayam seperti itu. Nah, disitulah kadang kan kalau kita berpikirnya untung dan untung ya kita nggak akan pernah bisa untuk mohon maaf untuk bisa pelihara secara maksimal karena kita berpikirnya untung. Tapi kalau kita berpikirnya secara hobi dulu, untuk ketahanan pangan dulu, kita seneng dulu sambil tadi marketing dengan cara via sosial media, TikTok, Facebook, WhatsApp dan sebagainya atau dari door to door atau mungkin dari warung ke warung atau dari koperasi ataupun dari apotek dan sebagainya, insya Allah bisa. Itu beberapa teman-teman yang beli ayam ke saya yang pernah dikeluhkan ya seperti itu. Pak, saya jualnya gimana Pak? Apa saya bawa ke Pamujan Farm aja Pak? Tidak perlu Pak, coba dulu. Nah, ternyata ya itu. Yang dari Pemalang juga sama. Kalau Pemalang itu dari sini ya sekitar 3 jam, 4 jam lah kurang lebih. Sama, dia mengeluh nggak bisa jual. Tapi ternyata begitu ada tengkulak yang dia siap menerima 1.000 butir, dia bingung. Ayamnya hanya baru 2 paket. Dia orangnya siap menerima telur 1.000 butir, bingung. Nah, dia cari ayam lagi. Nah, seperti itu. Jadi harus step by Ini stepnya kita antara ayam atau telur, Tuan kita ya. Lagi gitu ya. kita iya, iya, heeh, betul oke. betul. Nah, Ikut berikutnya untuk dari penjualan yang penting kita pelihara dari sedikit dulu aja. betul. Selanjutnya yang bertanya ini sudah banyak yang angkat tangan soalnya dari Pak Arif Rahman. Silakan Pak Arif. Ah, Assalamualaikum, izin Pak, mau Ya, tanya, silakan Pak. Pak, kalau ternak ayam tuh bisa nggak kalau di bawahnya itu dikasih kolam gitu, misalkan kotorannya bisa dimakan sama ikan, misalkan ternak lele juga di bawahnya gitu, apakah itu efisien Pak? Mohon jawabannya Pak, terima kasih. Oke, baik, makasih Pak Arif. Nah, ini yang biasanya para peternak ayam lakukan ini, Pak Dedi, Bang Wiwit nih. Atasnya kandang ayam, bawahnya ternak lele. Jadi kalau saya memang hobi ya piara ayam ya, tapi nggak hobi piara ikan, maka saya nggak implementasikan itu. Saya pakai sistem itu aja, bawahnya pasir sama sekam, jadi nggak perlu bersih-bersihin gitu. Efisien kerjanya ya. Mungkin ada sih yang pakai kolam di bawahnya ya. Hmm. Saya belum ke sana sih ya, karena lokasi saya tidak memungkinkan untuk buat kolam gitu. Mungkin itu kalau Oke. dari saya ya, tapi saya akan menonton sih pernah juga sih yang seperti itu. Mungkin Mas Wiwit ada yang lain.
Nah, Bang Wibit gimana Bang Wibit? Ya, ya kalau untuk pelihara ayam di bawahnya lele ataupun bawahnya kolam itu cita-cita saya sebenarnya, Pak. Ah, Weh, Iya, cita-cita saya itu karena kebetulan saya senang dengan ikan. Karena ikan itu kalau nggak dikasih makan dia nggak akan bunyi apapun, dia nggak akan mengeluarkan nggak bunyi nggak lah. demo. Jadi kalau ayam kan nggak dikasih makan dia akan bunyi, kambing juga bunyi, burung juga bunyi. Kalau ini ikan itu nggak dikasih makan ya dia diam aja. Gitu, cita-cita saya. Tapi tidak kesampaian karena kebetulan saya bikin rumahnya di kota, nggak ada air. Kalau pakai air pun harus pakai PDAM, agak lumayan, nah gitu. Nah, untuk menanggapi efisien nggak sih kita di bawahnya ikan atau lele itu sangat efisien, sangat bagus, Pak. Itu sangat bagus karena apa? Itu jadi dua manfaat ya. Ayamnya dapat, ikannya dapat. Seperti itu. Nah, yang Hmm. penting ya itu tadi tidak mencemari air itu tidak mencemari untuk lingkungan sekitar. Itu boleh, nggak apa-apa, Pak. Misalkan kalau di pedesaan kan air sangat melimpah, ya, itu boleh, nggak apa-apa. Untuk yang karena kebetulan di anggota kami, anggota kelompok kami di Banyumas itu juga ada yang seperti itu. Jadi saya bisa ngomong karena saya juga punya anggota yang di bawahnya ada ikannya, kayak gitu. Jadi oke Pak, itu nggak masalah. Yang penting air itu dia jalan, airnya jalan itu jangan air yang berhenti karena kalau berhenti tidak ada pergerakan nanti timbul bau juga nanti dikomplain sama tetangga seperti itu. Nggak apa-apa, aman Pak. Bagus malah kalau itu cita-cita saya itu. Jadi itu peternakan Mantap. yang terintegrasi ya. Jadi Iya, Ya, betul. kan kemudian ada ikan, kemudian pakan ayam itu juga ada ladang untuk jagung Betul, misalnya betul. ya. Iya, Jadi pertanian, perikanan, peternakan itu dalam suatu sistem. Jadi iya. terintegrasi dia. Memang ada beberapa peternakan yang modern, yang sudah maju, yang besar itu memang menerapkan peternakan yang terintegrasi. Bahkan pariwisata pun dibuat juga. Jadi Betul. kandang ayam itu dibuat seperti melingkar. Jadi jalan tempat ayam itu berjalan seperti kandangnya panjang gitu. Jadi membuat tempat bermainnya keluarga. Bahkan ada warungnya juga di depan, warung ayam goreng, kemudian sebagainya. Dan itu dibuat terintegrasi semuanya. Memang dari masalah marketing memang sebelum kita memutuskan ini perlu kita riset di mana sih pasar-pasar membutuhkan ayam. Contoh misalnya di Aceh. Di Aceh ini kebutuhan telur atau daging ayam itu didatangkan dari mana? Apakah dari Sumatera Utara ataukah dari Aceh sendiri misalnya? Kalau kita riset di perdagangan dan kita bisa minta data, kalau itu datangan dari Sumatera Utara misalnya, peternakan di Aceh perlu diperbanyak supaya bisa dapat konsumsi lokal, bisa bisa lebih cepat, bisa masuk ke pasar lebih cepat misalnya begitu. Memang hmm. memang kalau kita memulai itu memang kalau lebih profesional itu memang harus ada riset pasar, riset produk untuk produk atau apa namanya bisnis yang kita putuskan untuk memilih itu. Saya itu Pak Riki. Oke, mantap. Berikutnya ada dari Ibu Angela Arlina. Silakan Bu Angela. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya Ya. saya perkenalkan dulu, saya UKM dari Kabupaten Probolinggo. Core bisnis saya, bisnis utama saya madu dan kopi. Dan saya ingin telur ayam gitu. Hmm. Saya tanyakan ke Pak Wiwit, saya cenderung bertanya tentang risiko Pak. Jadi kalau makhluk hidup itu kan risiko mati, risiko sakit seperti itu. Apa pernah mengalami seperti itu dan gimana cara mengatasinya? Seperti itu. Terus yang kedua tentang bau, Pak. Tadi dikasih apa Pak? Kita nggak tahu gitu, Pak. Untuk pasirnya dikasih apa? Seperti itu. Hanya itu aja. Oh iya, sama referensi untuk bibit yang bagus, Pak. Saya rencananya coba 10 dulu. Gitu, Pak Wiwit. Yuk, makasih ya. Bu Angela, lokasi di mana Bu Angela? Saya Probolinggo. ada di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di desa
netes Pak. Nah itu kebetulan tempat saya itu banyak predator Pak, Hmm. seperti ular. Terus sama karangan dulu Oh, Pak, apa ya, musang. Nah itu kalau saya lihat kandangnya itu ada sela-sela ya Pak, ya. Ular kan bisa masuk seperti itu. Nah untuk mengatasinya gimana gitu. oh, Makasih ya ya Pak. baik. Oke. Siapa nih? Bang Wiwit kali ya? Boleh Bang Siap, Wiwit? siap, siap. Kalau ayam mati, ayam sakit itu pasti ada. Dan Pak Deddy itu pasti juga pasti ada itu. Pasti ada. Ya, dari DOC sampai dengan indukan pasti ada. Cuman kalau resistensi kematian itu di usia kalau besar. Tapi kalau untuk DOC dan indukan dia udah nggak begitu. Nah, untuk kita mengurangi, kalau untuk menghilangkan mungkin nggak bisa ya, namanya makhluk ya risikonya. Untuk mengurangi, meminimalisir ya kematian, ya kita harus menerapkan biosecurity yang ketat atau biosecurity itu ya kita dengan menjaga kandang itu tetap bersih, tetap kering. Kandang itu kan kalau kandang yang umbaran itu harus memenuhi unsur satu cahaya masuk, baik matahari langsung ataupun kita memakai fiber atau plastik atap plastik. Terus sirkulasi udara yang lancar, terus alas yang kering. Nah, kalau alas yang kering itu terus pakannya juga sudah sesuai, proteinnya sudah sesuai, vitaminnya juga sesuai dan ditambah lagi jamu-jamuan, saya ingat ayam pasti akan sehat. Nah, vaksin perlu nggak Pak? Vaksin. Vaksin kalau memang jika diperlukan divaksin. Namun kalau memang tidak bisa untuk vaksin, misalkan menyuntik nggak bisa nih, saya nggak bisa nyuntik Pak. Kita bagaimana? Ya kita cukup dengan jamu-jamuan nggak masalah. Yaitu tadi yang disebutkan Pak Dedi, pakainya kuteja, kunyit temulawak jahe. Lah itu ada di sekitar kita. Jadi kalau dulu saya itu pelihara ayam, dia juga tanam kunyit temulawak jahe itu. Jadi kita nggak usah beli, kita nggak usah tergantungan harus beli di warung. Kita bisa tanam sendiri di area sekitar dengan manfaatkan kotoran ayam tersebut untuk menjadi pupuk. Jadi tidak ada yang terbuang dan kita juga hemat kos untuk tidak membeli bahan-bahan untuk jamu. Tapi kalau memang perlu disuntik vaksin boleh. Kalau untuk yang dewasa vaksinnya suntik NDAI. NDAI, NDIB itu yang lengkap. Suntik dengan suntik dada. Kita juga sebenarnya perlu belajar menjadi dokter hewan. Kita pelihara ayam juga kita menjadi belajar untuk menjadi dokter hewan. Kita nyuntik di bagian dada. Kita coba kita beli vaksinnya, kita beli spetnya atau suntikan yang kecil itu. Nah, nanti kita suntik di bagian dada. Tutorialnya nanti bisa melihat di Google atau di YouTube seperti itu. Wah, Pak, nanti kalau disuntik ayamnya mati, Pak. Ya nggak apa-apa, yang penting kita belajar dulu. Kita mencoba dulu. Mungkin satu ayam atau dua ayam kita mencoba dulu. Kita suntik mati nggak sih? Karena kalau salah nyuntik sampai dengan tembus ke area dalam memang mati. Tapi kalau kita kan nyuntiknya hanya cuma di bawah kulit di atas daging seperti itu. Untuk NDAI itu rifak. Jadi tadi saya lihat di obrolan itu ada bertanya Pak, untuk suntik setiap bulan nggak harus setiap bulan. Itu suntiknya setiap 6 bulan sekali udah cukup itu NDAI itu untuk Newcastle atau karena kalau virus kan susah untuk pengobatannya susah. Kita hanya mengantisipasi, hanya memperkuat kekebalan dari ayam tersebut. Beda kalau penyakit-penyakit yang kayak senot, pilek, cekrek ataupun yang lain itu bisa dikasih antibiotik, dikasih obat-obatan. Tapi kalau virus ya kita hanya mengantisipasi dengan memperkuat imun body dari ayam tersebut. Nah, tadi dari pertanyaan Ibu Angela mati ya pasti. Tapi yang penting kita yaitu tadi jaga kandang tersebut biosecurity yang ketat. Apabila kita membeli ayam, sudah punya ayam mau membeli lagi, pastikan untuk dikarantina dulu. Dikarantina dulu, jangan sampai dicampur dulu. Itu fungsinya apa? Untuk pencegahan apabila ayam yang kita beli dari kandang luar itu membawa penyakit, ayam kita itu tidak langsung
kena seperti itu. Karena kadang kan walaupun kita sudah senior, kita sudah pelihara lama, tapi kalau kita lalai dalam biosecurity-nya seperti kita beli ayam dari kandang lain terus kita campur jadi satu kandang, resiko kematiannya sangat besar. Nah, ini sudah terbukti dari teman-teman kita juga ada yang curhat, Pak. Saya beli ayam, taunya ayamnya sakit semua, ayam saya habis semua. Nah, itu berarti kan dia dia lalai karena memang dia mengakui saya lalai Pak, harusnya saya pisah, harusnya saya karantina, saya langsung campur aja Pak. Wah, ya itu Pak, biosecurity-nya kurang kurang ketat seperti itu. Nah, untuk kematian resistensinya di 1 sampai 3 bulan itu sangat tinggi. Apalagi kalau di musim penghujan, tadi juga ada yang tanya kalau musim penghujan bagaimana itu Pak. Di bulan dulu saya pelihara di 2024 itu di September, Oktober, November, Desember itu di hujan paling kenceng-kencengnya itu di bulan itu Pak. Nah, ada yang mati Pak? Ada. Gimana caranya? Ya pasrahkan sama yang bikin hidup ya. Tapi kita kembali yang penting kita sudah berusaha. Karena kebetulan saya waktu itu pemula. Saya mau belajar pun saya belajarnya lewat YouTube, lewat Google, lewat Facebook. Jadi otodidak. Kita belajar sendiri seperti itu. Ya alhamdulillah dengan belajar itu dengan angka kematian itu kita jadi tahu oh ini kendalanya di sini, cara penanganannya seperti itu. Dan untuk pemula tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kalau ayam itu kita pelihara dengan baik, sesuai dengan kebutuhan ayam dan sebagainya, kandang dan sebagainya, insya Allah ya sehat. Kalau memang mati, yang penting kita kasih obat dulu. Kasih obat dulu, kita pencegahan dulu, seperti itu. Terus Untuk yang mengatasi kedua, bau dari kotorannya tadi, Pak, kotoran Pak daun Deddy tadi, atau Pak ya Wiwit? Pak Deddy tadi sudah sampaikan prebiotik ya. Nah, boleh Pak Deddy mau menambahkan? Monggo. Ya, kalau saya sih di apa pakai P4 ya tambah molase ya. Itu bisa kita kasih ke air minumnya. Kalau untuk yang DOC yang baru-baru itu karena makannya full pabrikan itu di air minumnya kita kasih. Jadi dia nggak bau dia. Kotorannya nggak bau ya. Wangi malah bau tapi gitu kan. Nah, kalau untuk yang kandang besar ya bisa diminumnya bisa kita semprotkan ke alas kandangnya sehingga alas kandang itu bersih, nggak perlu dibersihkan, nggak perlu disapu gitu. Saya jarang-jarang saya sapu. Paling nanti sekamnya aja habis tambahin sekam gitu kan. Jadi sekitar sebulan yang lalu lah ya ada datang dari perangkat desa di salah satu di Banda Aceh ini mereka ada program ketahanan pangan, ada anggarannya datang ke ini kita ke kandang kita. Ini kok nggak bau, tolong dong ini apa rahasianya, ya kita sampaikan. Mereka udah buat, ini udah dicontoh nih kandang kita. Jadi Wow. udah dicontoh, udah dibuat di sana. Pertama dikomplain sama ibu-ibu kompleknya, ini nanti bau katanya kan. Saya bilang, ayo deh ibu-ibu yang komplain datang ke kandang saya untuk pastikan bahwa itu tidak bau ya. Setelah kita implementasikan probiotik itu tadi. Ya itu ya. Jadi sekarang ada lagi apa ya dijual itu Alka ya, Alka ya. Tinggal semprot aja gitu. Itu di TikTok tuh berseliweran karena saya piara ayam ya, yang munculnya tuh semua yang berhubungan dengan ayam gitu, yang jualan, gitu ya. Oke, Pak Deddy, jadi probiotik itu bikin kotorannya kering gitu ya, Pak? Iya, jadi kering dia. Kandang kita nggak basah, yang bikin bau kan kalau kandang basah ya, Ah, maka nggak boleh basah, terus kering ya. ah. Eh, Mas kandang itu nggak boleh basah dia. Nah nanti Nah, dia kotoran itu terurai dia. Nanti itu dimakan lagi sama ayam. Saya nggak tahu itu ayam ngeker-ngeker makan apa kita nggak pernah tahu kan. Apa tuh yang ah. dimakan gitu kan? Itu segala macam loh. Jadi kita perlu penelitian juga nih. Apa yang Nah, dimakan sama ayam ya dia kayak pikir. yang pertanyaan berikutnya nih, Pak Deddy, kalau dia mungkin kalau kotoran pupnya itu bisa terurai, kalau pipisnya gimana terurai? Saya belum lihat nih pipisnya apa karena nggak pakai pampers padahal dia. Tapi saya belum. Ayam nggak ada Iya kan? pipis. Pasti ada pipis Mudah-mudahan dia. dong. Namanya makhluk hidup kan ada buang kotorannya kan ada dua jenis. Tapi mungkin sedikit ya. Tapi tetap kering lah. Tapi tetap kering ya. Oke, 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 oke. Ini Pak Rike dan Mas Bang Deddy, Mbak Wiwit, kalau untuk penyakit di suatu tempat, suatu kecamatan atau kabupaten, teman-teman itu kalau mau lihat histori sejarah penyakit ayam itu ada di dinas peternakan ya.
Jadi di sana itu punya data sejarah penyakit ayam yang paling besar tuh kapan. Tadi bisa diminta datanya, tuh ada periode tertentu itu ada muncul. Misal 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali misalnya. Jadi kita mesti tahu kapan akan ada datang penyakit hama yang sifatnya reguler gitu. Jadi kita datangin ke dinas peternakan untuk minta histori sejarah penyakit di suatu tempat. Oke. Ini karena waktu terbatas nih yang nanya masih banyak nih. Kita lanjut ya, Pak. Pak, itu untuk mengatasi ular, Pak. Gimana, Pak? Oke, tadi Bu Angela ada binatang predator itu kebetulan lokasinya Bu Angela katanya banyak binatang-binatang kayak ular gitu atau binatang lain itu gimana ngatasinnya? Ada obat khusus kah yang bikin hewan pemangsa itu nggak berani mendekat gitu atau gimana, Bang Wiwit, Pak Deddy? Sorry, maaf. Iya, Ya. Bang Wid Jadi mungkin ya. kalau Bang Wid. menghindari ya. adanya hewan pemangsa, Kalau secara ini kan Bang Wiwit dideketin mic-nya, Bang simbiosis Wiwit. kan, iya, secara ini kan ayam jadi rantai makanan daripada musang ya, Ya. ataupun daripada ular. Nah, kita untuk penanganannya itu, kalau untuk yang ular ini, kalau yang banyak ular ataupun musang ataupun biawak itu kita gunakan kandang yang panggung, Pak. Kandang yang panggung atau kandang yang di atas, bukan di lantai atau bukan kandang postal umbaran, dia pakai kandang panggung yang bisa menggunakan bambu yang agak sedikit rapat, yang mungkin kalau biasa saya itu 4 jari bisa dikecilkan menjadi ukuran 2 jari seperti itu. Jadi untuk keamanan tersebut, ayam tersebut bisa lebih aman. Kalau untuk ular sih memang di anggota peternak kemarin juga ada namanya ular sanca, makan satu jago ya. Makan satu jago itu ketangkep itu Pak kemarin itu. Oh. Lumayan besar. Karena itu memang kandangnya memang di bawah, ada yang di bawah, ada yang di atas. Ayamnya itu makan yang di bawah kebetulan, gitu. Memang lokasi kandangnya ada di tengah-tengah kebun, jauh dari rumah seperti itu. Oke, oke. Kalau dibuat di bawahnya kolam gitu mungkin bisa menghindari ular atau musang predator gitu nggak ya, Pak? Kalau kolam ya dia harus airnya yang harus jalan Pak. Kalau Ya, hanya di tempat maksudnya untuk yang menghindari enggak, predator tadi bawahnya kita bikin kolam gitu kan? ya boleh nggak apa-apa. Kalau memang ada kolam, tapi kalau yang di perkotaan atau mungkin di pinggir perkotaan kan nggak mungkin dibuatkan Nah, kolam. Itu ya. bisa juga dengan ya memagari area sekitar atau juga dengan menggunakan kandang yang memang kandang koloni tapi dia berbentuknya panggung Pak. Bukan kandang baterai tapi kandang koloni yang berbentuk panggung. Yang telurnya nanti juga sama, telurnya dia akan menggelinding atau meluncur ke depan seperti itu. Oke, oke. Kalau boleh info, areanya semprot kayak Wipol yang bau menyengat, itu ular biasanya nggak mau mendekat. Nanti mati nggak ayam-ayamnya, Pak? Dengan Jangan di baunya tadi kandangnya, juga. Pak. Jangan di kandangnya, di sekitaran kandangnya aja, nggak Iya, iya. mati sih. Tapi baunya kan Setelah- nanti berimbas ke ayam kita nggak takutnya, walaupun di luar gitu kan? Sepengalaman saya sih nggak, saya karena lakukan itu karena sebelumnya di kandang saya juga ada ular. Habis itu katanya harus pakai serai dan sebagainya kan repot nih. Tapi ada Wipol yang bau serai kan. Nah, betul. saya semprot di sekitaran kandang sih sampai sekarang sih udah nggak ada yang kelihatan atau mendekat lagi sih seperti itu. Oke. Tapi aman buat ke ayam-ayamnya ya, Pak? Aman sih sampai saat ini aman. Oke. Gitu. Pak Riki, Bang Deddy mau pamitan, mau ada acara lain. Oke, Iya, baik. saya tiba-tiba nih ada yang harus diselesaikan. Saya mau izin duluan nih. Mas Oke. Wid mau dibantu dengan pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, atas terima kasih Bang Joni, Pak Riki. Terima kasih Pak Deddy, sukses terus Pak. Ya, izin. Ya, ya. Oke. Ini kita mau lanjutin pertanyaan atau gimana Pak John karena udah jam 12. Iya, itu kalau kita ngobrol ayam itu nggak cukup ya 1-2 jam nggak cukup. Kadang
Ya, kalau kami pada saat kumpulan kumpulan kelompok itu bisa sampai jam 1 pagi itu gitu. Kita ngobrol itu tentang ayam itu. Apalagi ada ayam goreng ya. Iya. Atau Telur, telur rebus itu, telur rebus itu. Luar biasa. Ini karena keterbatasan waktu dari kami juga harus membatasi karena udah mau jam 12 nih, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf buat teman-teman yang mau bertanya mungkin tidak bisa difasilitasi semua ya. Sedikit tambahan informasi dari PT Pos Indonesia ini membuka peluang buat teman-teman yang mau buka agen pos nantinya. Ini cuannya juga nggak kalah sama bikin peternakan ayam, Bapak Ibu. Gitu ya. Mungkin saya nggak panjang lebar, saya hanya sedikit aja saya kasih insight berapa sih cuannya gitu kan. Kalau mau buka agen pos, gitu. Nah, ini saya percepat biar waktunya memungkinkan gitu ya. Nah, ini simulasi pendapatan kalau Bapak Ibu buka agen pos, di mana nanti banyak masyarakat sekitar yang mau berkirim. Gitu. Kalau kita lihat di tabel, ini layanan Pos Indonesia untuk berkirim surat ataupun paket domestik ataupun internasional. Nah, ini coba kita lihat, kita fokus hanya untuk kiriman domestik lah. Nah, tiga teratas itu layanan yang paling banyak digunakan masyarakat ketika berkirim lewat pos. Ada pos same day, pos reguler, ada pos next day. Di sebelah kanannya itu adalah besaran persentase atau fee yang nanti diterima oleh Bapak Ibu. Ini dengan omset di bawah 25 juta per bulan, Bapak Ibu akan mendapatkan cashback ataupun fee 17,5%. Ketika omsetnya sudah di atas 25 juta per bulan, persentasenya naik menjadi 20%. Nah, kita coba hitung-hitungan bisnisnya nih di sebelahnya nih. Misalkan dalam sehari Bapak Ibu terima masyarakat sekitar yang mau berkirim, ya kita katakan asumsi 40-an paket lah per hari. Dengan rata-rata ongkirnya 25.000. Maka sebulan omsetnya 25 juta. Omset 25 juta, persentase fee-nya 17,5%. Bapak Ibu akan dapat fee 4.375.000. Ketika omset pengirimannya sudah 100 juta sebulan, persentasenya naik menjadi 20%. 100 juta kali 20%, maka Bapak Ibu dapat fee 20 juta. Ini jumlah yang kalau menurut beberapa teman-teman nggak terlalu besar, kecil malah. Apalagi kalau Bapak Ibu yang jualan juga ada jualan online-nya gitu ya. Jual di Facebook, di Instagram, di TikTok, atau di platform apapun gitu misalkan. Ini malah dapat double cuan. Jualan barang di TikTok, di IG, atau di Facebooknya sudah pasti untung. Ketika dikirim lagi menjadi agen pos, dapat lagi nih dari ongkirnya kan. Jadi double cuan. Jualannya dapat cuan, pengirimannya juga dapat cuan. Nah, ini saat ini PT Pos ini membuka peluang buat teman-teman yang mau bermitra menjadi agen pos. Ini contoh-contoh yang sudah bergabung. Nah, nanti syaratnya yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif karena Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia ya. Yang kedua ada ketentuan jarak antara lokasi yang diajukan dengan cabang pos terdekat atau dengan agen pos yang sudah ada. Ini ada jaraknya antara 250 sampai 1 kilo, nanti tergantung daerahnya. Ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Lalu yang keempat, menyediakan perlengkapan sendiri seperti komputer, printer, internet, timbangan, meteran, dan lain sebagainya. Dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan sebagai perorangan atau individu, KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP,
cover buku tabungan. Nah, yang terakhir NIB, nomor induk berusaha dengan klasifikasi bidang usahanya 53202. Apa itu 53202? Yaitu aktivitas agen kurir. Bapak Ibu kalau mau buka agen ekspedisi swasta, kalau di Jakarta, ini biaya franchise-nya ada yang sampai seratusan juta. Nah, saat ini dari PT Pos dan IAK untuk biaya franchise-nya atau biaya pendaftarannya ini gratis. Gitu. Nah, buat Bapak Ibu yang berminat mau dapat cuan ataupun bahkan dapat double cuan ya, nanti bisa kontak ke WA saya atau ke WA-nya Pak Joni ya. Nanti kita akan bantu untuk proses pendaftarannya supaya bisa lebih dapat cuan lagi. Gitu. Oke, Bapak Ibu mungkin itu eh, karena keterbatasan waktu, Pak Joni boleh ditutup postpreneur kita 162 hari ini dan mungkin diberikan insight Pak buat topik kita di postpreneur yang akan datang. Apa nih kira-kira yang akan kita bahas? Oke, Silakan Pak. terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada narasumber, ke Bang Dedi, kemudian Mas Wiwit, yang sudah mempresentasikan tentang peluang usaha peternak ayam bertelur ya, terutama ayam Elba. Mas Wiwit itu bisa dilihat di YouTube, ada beliau sebagai narasumber juga. Silakan kalau ingin uh, berhubungan atau berkomunikasi dengan Mas Wiwit, beliau juga punya komunitas ayam di daerah Banyumas, ya, Purwokerto Selatan. Di, memang untuk berbisnis itu mesti komunitas ya, supaya tahu untung dan rugi ya dari sisi peternak itu, maupun bisnis yang lain yang komunitas. Kemudian dari Pak Riki sudah paparkan juga peluang usaha agen pos. Selain ini double cuan dia istilahnya, selain dapat margin dari jual produknya, ya produk usahanya juga dapat margin dari imbal jasa pengiriman ya, dari collecting. Itu tadi sudah sampaikan hampir sampai 20% dari biaya pengiriman itu dimiliki oleh agen pos ya. Silakan. Pak Joni, Bu, Pak Joni bisa menyela sebentar Pak Joni. Ya, Pak Joni izin, mohon maaf saya live ya Pak ya, izin ini jadwal kirim ke Semarang sama gerobokan kereta jam 1 ini Pak, kita mohon maaf kepagitan belum. ini. Oke, Oke, makasih Mas Iwi, silakan. oke, karena ya harus packing-packing terus harus ngejar kereta jam 1 ini ke Semarang sama gerobokan kebetulan Nah, ini Bapak. contoh nih, Luar biasa. Ya, luar biasa nih. oke, Makasih Bang Wid. oke. Nanti bisa lanjut-lanjut di WhatsApp ataupun nanti di TikTok atau Facebook Mas Bapak Iwi yang bisa mungkin infokan nomor WA-nya, nomor berapa? oh, 085 640 460 166 Bapak. Oke. Yang ingin Oke, siap, Makasih siap. Bang Oke, Wid. oke, matur suwun. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Terima Oke. kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat Makasih. Selamat siang. siang. luar biasa, Mas Iwi pamitan, Bang Dedi juga ada kegiatan juga. Memang acara kita di sesi akhir ini, kemudian untuk tema di pekan depan di tanggal 9 April itu temanya begini Pak Riki, bagaimana membuat website nih Pak Riki, masih tetap website, tapi juga ada teman-teman yang ingin ekspor itu sangat berguna nih buat website yang ada domain itu .com, .co.id atau .co.id. Kita menggunakan AI Builder yang menggunakan Hostinger dan WordPress ya. Jadi kita libatkan juga UMKM yang komunitas UMKM yang ingin membuat website nih Pak Riki. Saya rasa itu Pak Riki, teman-teman terima kasih banyak sudah hadir sampai akhir ini, sampai jam 12. Kalau bicara tentang ayam, enaknya memang ada ayam goreng ya Apalagi ayam goreng itu Pak. tapi ini kita hadirkan buat teman-teman untuk bisa punya alternatif wirausaha ya. Betul, Dan kami menambah wawasan. wawasan dan juga kita menawarkan peluang usaha agen pos. Saya rasa itu, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Sampai ketemu di Kamis depan dan tetap stay di grup untuk dapatkan link Zoom webinar itu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua Bapak Ibu. Salam sukses.
Salam semua, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.